ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Shalom, damai sejahtera untuk kita yang hadir pada saat hari ini. Kita ada sampai saat ini bukan karena hebat dan kuatnya kita, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita, dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami puji, Allah yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku, Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham. Allah itulah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, sekarang kami umat-Mu akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebelum kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, mari Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, bahkan sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu turun. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Amin. Baik, mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. bumi pujilah Tuhan, Semua bangkit berdiri. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan langit dan bumi, Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sampai di sini saja kata-kata pujian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala makna Allah, ku maha kuasa. Katakan Allah kuasa, melakukan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Allah kita sangat luar biasa, layak dipuji, layak disembah. Dia ciptakan seisi dunia. Seisi dunia. Segala maksa Allah, ku maha. Katakan dengan sungguh-sungguh, Allah ku maha kuasa melakukan
menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan inilah pengakuan dari hati kami dengan tulus bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau bukan cuma mengatur masa dan musim serta keadaan, tapi lebih daripada itu Engkau juga mengatur setiap kehidupan kami. Dan kami percaya apapun yang terjadi semua ada dalam kendali-Mu. Dan bersyukurlah kami karena kami memiliki Engkau. Selain Allah yang Maha Kuasa itu, tetapi Engkau juga kenal kami secara pribadi. Saat ini ketika kami datang, ya Tuhan, inilah ucapan syukur. Biar kiranya Engkau melihat sampai ke hati kami, bahwa sesungguhnya kalau kami ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kalau kami masih hidup, itu berarti Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya segala puji, sembah, hormat, sujud kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Saatnya Engkau yang berbicara Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, dan firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang memberikan kekuatan. Dan firman itulah yang akan berbicara secara pribadi setiap kami. Karena Engkau yang tahu permasalahan kami, Engkau yang tahu apa yang kami hadapi. Sekalipun kami datang dengan masalah yang sukar, sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini seperti biasa, di minggu pertama kita akan beribadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Artinya sebulan lagi Tuhan memelihara hidup kita. Pastinya kita sudah lebih sehat, kita lebih kuat. Ya, prokes tetap dijaga ya. Kalau perlu pakai masker, kita tetap pakai masker. Dan semuanya itu membuat kita lebih sehat, lebih bersuka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentunya kita semua sudah siap untuk juga masuk dalam perjamuan kudus. Ya, setelah firman Tuhan nanti. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang juru selamat yang telah bangkit. Ya, juru selamat yang telah bangkit dan hidup dengan kuasa yang full power gitu istilahnya ya. Kita baca dulu ya. Oke, kita akan baca dalam satu ayat. Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Halo Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu adalah juru selamat yang telah bangkit, yang berkata, "Kepadaku," kata Yesus, "telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Haleluya. Berarti bukankah kita dalam nama Yesus kita usir setan-setan? Dalam nama Yesus kita kalahkan setiap peperangan, setiap pencobaan. Karena Yesus kita adalah Yesus yang telah bangkit. Yang dikatakan, "Kepadaku," kata Yesus, "telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi." Itulah Yesus yang bangkit, yang kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, dan Allah akan melakukannya bagi kita, karena kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus. Bapak, Ibu, sudah saya dikasih oleh Tuhan, suatu perubahan dari seorang yang penuh dengan penderitaan, dari seorang yang begitu kalau firman mengatakan dalam penyiksaannya itu tidak lagi wujudnya seperti manusia, hancur berantakan. Ya, bukan cuma diludahin,
bukan cuma di cemooh, mahkota duri dan paku ada di tangannya, dan bahkan tombaknya serdadu itu masuk di dalam lambungnya. Hancur berantakan. Suatu perubahan dari satu orang manusia yang begitu menderita, yang dikatakan penderitaannya itu hancurnya itu ya seperti tidak berbentuk manusia lagi. Suatu perubahan dari yang seperti itu yang penuh penderitaan menjadi raja di atas segala sesuatu untuk segala sesuatu. Setelah dia bangkit dan dari antara orang mati berubah langsung. Bukan lagi Yesus yang ada di salib, bukan lagi Yesus yang tidak berdaya, bukan lagi Yesus yang dikata-katain diam aja, tetapi ini adalah Yesus yang bangkit, yang berkata segala kuasa ada di tanganku sekarang, baik di surga maupun di bumi. Itu suatu perubahan yang luar biasa. Dan sebelum ia bangkit, kita tahu dia hanyalah seorang manusia biasa. Dia adalah anak keturunan Daud gitu ya, yang dikerjakannya juga terbatas sebelum dia bangkit. Tetapi setelah dia bangkit, dia berubah dan hadir sebagai sesuatu yang tidak dikenali lagi setelah kebangkitan itu. Ya, pernah kan dua orang muridnya yang putus asa lalu jalan gitu ya, mau balik kampung, pulang kampung mau ke Emmaus. Ya, lalu kehadiran Yesus. Yesus yang sudah bangkit dalam kehadirannya sudah berubah dan tidak dikenali lagi. Bukankah begitu? Sehingga ketika Yesus mulai menampakkan diri, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara tentang firman? Itulah Yesus yang sudah bangkit. Suatu ketika, suatu pagi-pagi buta juga ya, Yesus hadir. Yesus hadir ketika Petrus dan teman-temannya yang juga putus asa, ya pagi-pagi dia buta itu, Yesus hadir dan Petrus dan teman-temannya enggak kenalin dia. Jadi Yesus yang bangkit, dia berubah tidak dikenali lagi. Tidak, karena padahal sehari-hari bersama dengan gurunya, bahkan selama 3,5 tahun diajarin firman, melakukan sesuatu, dilihat sendiri, tapi saat itu enggak kenal. Ya, Yesus yang bangkit, yang tidak dikenali. Dan Yesus tahu pada saat itu bahwa Petrus dan teman-temannya di pagi buta itu ya di tepi danau Galilea, Yesus tahu bahwa Petrus itu tidak nangkap apa-apa, ya, jaringnya diangkat nihil, kosong, diangkat kosong sepanjang malam-malaman, dan Yesus hadir dalam wujud yang lain dan tidak dikenali. Jadi Yesus yang sudah bangkit itu tidak dikenali oleh mereka. Sehingga pada akhirnya Yesus memerintahkan, bukan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan untungnya Petrus nurut. Ya, ketika Petrus tebar, lalu jala yang kosong menjadi jala yang penuh dengan ikan, penuh dengan berkat. Itulah Yesus yang sudah bangkit, yang penuh dengan kuasa. Tadi dua orang muridnya yang udah putus asa, lalu dibangkitkan kembali, lalu dia balik lagi ke Yerusalem dengan semangat yang baru. Itulah Yesus yang sudah bangkit. Itu sebabnya tadi saya bilang, hari ini kita akan berbicara tentang juru selamat yang telah bangkit. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kematian, kebangkitan, semua yang dilakukan itu semata-mata buat kebaikan kita. Itu sebabnya ketika sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, kita bersama-sama dengan Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang penuh dengan kuasa, yang dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi sekarang sudah ada padaku. Itulah Yesus yang sudah bangkit, yang merubah jaringnya Petrus yang kosong menjadi penuh dengan berkat.
karena kuasa itu. Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun berkeinginan untuk menikmati berkat, menikmati mujizat, menikmati pertolongan, dan Yesus ajarkan di ayat berikutnya. Kita baca ya, kita baca. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan, perlindungan, mujizat, pertolongan akan bersama dengan kita, kata Yesus. Setelah kau lakukan, setelah kau lanjutkan, dan kita dipercaya, kita dipilih untuk melakukan tugas-tugas mulia itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau engkau memberi tugas penting, misalkan kau seorang pimpinan perusahaan, lalu kau memberikan tugas penting kepada seseorang, apakah kepada sembarang orang? Siapa aja, ini tolong nih, kau antar nih uang nih, begitu kan ya. Atau kau antar surat penting gitu ya. Apakah kepada sembarang orang? Saya yakin tidak. Engkau akan memberikan tugas kepada orang yang kau percaya, kepada orang yang kau yakin, dan kepada orang yang kau pilih dari sekian orang. Dan ketahuilah, Allah di dalam nama Yesus Kristus, Dia pilih engkau, Dia pilih engkau, Dia pilih kita untuk melakukan tugas itu. Ketika kita lakukan itu, dikatakan, beritakan, baptis, ajar seperti yang aku ajarkan. Dan ketika kita lakukan itu, tugas mulia itu, yang tugas khusus kepada orang khusus yaitu kita, lalu dikatakan, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, seperti yang dikatakan Yesus yang sudah bangkit, yang penuh dengan kuasa, siapa yang berani melawan kita? Iblis pun gemetar. Kalau kita bersama dengan Dia, ketika kita lemah, Dia berikan kekuatan. Ketika kita sedih, Dia berikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya. Kita menghadapi jalan buntu, Dia bisa buka jalan. Karena Dia adalah Allah. Dan ini adalah idam-idaman. Ya, ketika Dia katakan, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Artinya selama kita di dalam dunia ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Yaitu ketika tugas yang dipercayakan kepada kita. Ketahuilah, engkau, kita semua adalah pilihan, dipercaya untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, beritakan, sampaikan, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkan seperti yang aku ajarkan. Baru setelah itu dikatakan, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ini dia rahasia penting yang Yesus sendiri katakan untuk kita memperoleh kuasa itu dalam penyertaan Tuhan. Oke, satu lagi ya. Satu lagi adalah kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus bilang, aku akan kembali dan aku tidak akan meninggalkan engkau seperti piatu, karena aku akan minta kepada Bapa, Dia akan utus Roh Kudus yang akan diam bersama-sama dengan kamu, yang akan menjadi penghibur, penolong, karena Dia adalah Roh Allah sendiri. Dan dikatakan,
ketika roh itu turun, dia tinggal bersama dengan kita, engkau akan memperoleh kuasa. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kita butuh Roh Kudus itu. Ya mungkin dulu sudah pernah, lalu karena keadaan pandemi, karena keadaan ekonomi, karena keadaan tertekan oleh pekerjaan atau masalah-masalah macam-macam, lalu kita mulai menjadi tertekan, bahkan mungkin juga barangkali ada yang kerohaniannya sudah mulai mati. Itu sebabnya engkau harus bangkit kembali. Juru selamat yang telah bangkit, dia juga akan membangkitkan kita. Dia akan penuhi kita kembali dengan Roh Kudus, dan engkau akan mempunyai kuasa. Seperti dikatakan, engkau akan jadi saksi dimanapun engkau berada. Bagaimana engkau bisa menjadi saksi? Yaitu ketika Allah sendiri bekerja dalam hidupmu, ketika Allah sendiri bekerja dalam pribadimu, ketika Allah sendiri bekerja dalam keluargamu, dalam pemulihan, dalam kesehatanmu disembuhkan, dalam bisnismu dipulihkan, dan engkau adalah saksi, dipercaya oleh Allah untuk menjadi saksi yang hidup, perkataan iya dan amin, yaitu melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi itulah Juru Selamat yang telah bangkit, yang siap juga untuk mentransfer kekuatannya, yaitu hidup bersama dengan kita dan bersama Parakletos, bersama Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus membuat kita semakin meningkat dan terus disucikan sampai hati kita, hidup kita semuanya sama seperti Yesus. Dan Yesus yang sebentar kita akan peringati dalam roti dan anggur, itu adalah wujud bahwa dia betul-betul rela mati. Dia swear buat kita. Artinya itulah kasih yang dia berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kiranya kekuatan Allah bersama dengan kita, karena Kristus bersama dengan kita. Sebab kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah bisa mempersiapkan diri, ya. Kalau yang dekat-dekat dengan gereja mungkin bisa minta lebih dahulu sebelum ibadah gitu ya. Atau saudara yang di rumah dimanapun saudara berada, engkau juga bisa mempersiapkan diri. Ya kalau enggak ada roti apapun lah, apakah biskuit gitu ya. Kalau enggak ada anggur, apakah teh atau apapun. Yang penting engkau yakin, yang penting engkau sudah mengerti bahwa itu adalah wujud korban Kristus untuk kebaikan kita. Oke, kita akan siap masuk dalam perjamuan kudus, dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri, musik, singer juga, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat satu pujian. Kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, demikian pula aku merindukan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
bangsa yang rindu sungaimu. Dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku Tuhan. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara mempersiapkannya. Juga saudara-saudara yang di rumah bisa bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Kau mempersiapkan diri. Apabila tidak ada roti, kau bisa ada biskuit pun boleh, atau mungkin anggur. Kalau ada teh atau sirup, yang penting kita mengerti, kita bisa merasakan bahwa Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Dia korbankan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Dan hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya korban Kristus sudah lebih daripada cukup untuk menghapuskan segala kesalahan kita, membuat kita menjadi manusia yang baru. Kita reborn, kita kembali hidup dalam jalan Allah. Dari jalan yang salah kita kembali, dan korban Kristus lebih daripada cukup untuk menyembuhkan kita. Dan hari ini dengan ucapan syukur, kalau nanti kita makan tubuh dan darah Kristus, kita rasakan kembali bahwa Allah terus menjagai kita, bahwa Allah terus melakukan kebaikan-kebaikannya buat kita. Dan hari ini kalau kita ada, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di hadapan kita adalah roti dan anggur, dan kita akan berdoa. Kita pohonkan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kita, ketika kita makan roti dan kita percaya, kita tidak mensakralkannya seperti jadi jimat begitu, tidak. Namun ketika engkau makan dengan percaya, ketika engkau sakit, dan dengan iman kau katakan, aku akan sembuh dalam nama Yesus, maka terjadilah dan Tuhan menjamah engkau. Demikian juga kalau kita nanti makan anggur yang merupakan lambang tubuh, lambang darah Kristus, dan kita imani bahwa Kristus mati buat aku, Kristus mati buat segala pengampunan dosa-dosaku, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Kristus melakukannya bagiku. Jadi ketika kau minum darah Kristus, engkau imani itu, engkau katakan di dalam nama Yesus Kristus, maka darah ini menghapuskan setiap kesalahanku, dan aku akan menjadi manusia baru, hidup dalam jalannya Allah, hidup dalam kebenarannya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kepada kami. Semua itu menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati untuk sakit penyakit dan kesalahan kami.
sehingga kami dimeteraikan oleh darah-Mu untuk tercatat nama kami di surga, untuk mendapat kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus memandang Engkau, berikan kami kekuatan untuk terus beriman dan terus berjalan, sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Kuasa-Mu yang kuat bersama dengan kami. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan dan jadilah sembuh. Demikian juga anggur ini, sehingga setiap siapapun yang minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan tubuh-Mu, darah-Mu tercurah buat sakit penyakit kami, darah-Mu tercurah juga buat dosa-dosa kami, dan kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Dia jamah hidup kita. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sudah dapat semua? Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita bersama-sama, ya, jangan terburu-buru. Kau persiapkan, kau imani, kau hayati, yang kau tahu ini adalah sakramen kudus Alkitabiah yang Tuhan Yesus sendiri menyuruh untuk kita melakukannya. Kita angkat pujian ini, kita katakan, Dia jamah hidup kita, Dia jamah kita, Dia jamah kita semua hari ini, dan kita jadi baru. Dia jawab semuanya.
dengan iman. Ya Tuhan, Engkau menjamah hidupku, hidup kami. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya jamah, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Dia jamah Engkau jamah kami. setiap hidupku. Engkau yang paling tahu, Engkau yang mengerti keberadaan kami. Yes. Kuria singga malam-malam. Di dalam nama Yesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Imani, hari ini Dia jamah engkau. Dia perbarui perjanjian itu. Hari ini Dia sembuhkan engkau. Hari ini Dia jadikan engkau jadi baru. Kau pegang roti di tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, untuk kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang cawan dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia sebagai ucapan syukur. Kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikannya, perlindungannya, berkat-Nya, kasih karunia-Nya yang hari ini kita terima. Angkat hati, sembah, sembah. Sembah Tuhan. Hari ini Tuhan akan buat perjanjian yang baru. Hari ini Dia akan genapi engkau. Jadilah kuat. Nama Tuhan ditinggikan atas hidupmu. Tuhan mengasihimu. Dia tidak meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkan kau seperti piatu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Berikan kekuatan. Jamah Roh Kudus. Berikan kasih-Mu yang baru.
anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kurian sembah, dalam nama Yesus. Kau ada di sini, Kau ada di sini. Jangan ada yang Kau lewati, jangan ada yang Kau lewati. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah sembuh. Karena Allah mengasihi-Mu, jadilah setia. Kami sembah. Di bawah sama seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh umat-Mu yang jauh di sana. Yes, yes. Tuhan mendengar Kau. Dia melihat air mata-Mu. Dia tahu masalah-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan kami sembah. Hati kami tersungkur, kami tersungkur di hadapan aliran. Kami tersungkur kasih-Mu, ajaib, ajaib, ajaib. Dalam nama Yesus. Yes. Jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan lepaskan aku, sebab aku hidup karena Engkau, karena Engkau punya rencana. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Yes. Dia jamah Engkau, Dia jamah kita, Dia jamah dengan kuasa, dengan anugerah, dengan mujizat, dengan berkat, dengan kesembuhan. Dia jamah. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau ada di sini, Kau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Hari ini adalah hari yang paling indah, hari di mana Engkau menjamah kami. Hari ini adalah hari yang paling berkualitas, di mana kami bersekutu dengan Engkau, Allah yang memelihara kami. Dia jamah hidup kami. Kita angkat pujian ini, kita katakan Dia menjamah aku. Dia jamah hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Dan damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita katakan kembali, Dia jamah hidup kita semua hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah setiap kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak susah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Inilah ucapan syukur dari setiap hati yang hari ini mendapat jamahan-Mu secara khusus. Dan kami tidak sendiri lagi, kami tidak takut lagi, karena Engkau bersama dengan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan dan perlindungan serta berkat-Mu, itulah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan terima kasih buat berkat perjamuan kudus ini. Kami terima dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kita terima berkat perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia